Kita lihat Lukas 2 ayat 8 sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul hari yang penuh kegembiraan. Katakan amin. Jadi tidak ada duka cita di sini, tidak ada tangisan air mata. Amin. Semua di sini ada sukacita. Ini berita gembira, kabar sukacita. Jadi kita tidak perlu untuk bersedih hati. Amin. Di atas amin? Iya. Di bawah? Iya, tidak ada lagi air mata di sini. Kita mau bergembira dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini di seluruh dunia umat Kristen merayakan Natal, betul? Nah, Natal itu berasal dari bahasa Portugis yang berarti kelahiran. Nah, hari Natal kita rayakan untuk apa? Memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kalau Natal itu kelahiran. Kita rayakan Natal untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Asal usul perayaan Natal itu berasal dari budaya pagan dan Romawi. Bapak Ibu Saudara, bangsa Romawi dulu itu mereka merayakan 2 hari libur di bulan Desember. Yang pertama yang mereka lakukan adalah Saturnalia. Ini merupakan festival 2 minggu untuk menghormati dewa pertanian mereka yang namanya Saturnas. Jadi dalam acara festival ini mereka akan bergembira, bersuka, bermabuk-mabukan dan sebagainya. Yang kedua tanggal 25 Desember mereka merayakan hari kelahiran matahari atau dewa matahari yang mereka sembah. Tetapi sekitar 3 abad kemudian para pemimpin agama dan para pemimpin politik mencari cara agar hari raya Natal lebih populer dengan cara menetapkan tanggal kelahiran Yesus bertepatan dengan titik balik matahari di musim dingin. Jadi dulu yang paling mulia itu mereka rayakan adalah hari raya Paskah. Tetapi setelah kebangkitan Yesus naik ke surga, mereka buat satu acara yang lebih meriah lagi, yaitu kelahiran Yesus yang dinamakan Natal tadi. Jadi kadang-kadang orang bilang, kenapa sih Natal dirayakan tanggal itu? Tapi malam ini kisahnya bagi Bapak Ibu Saudara. Bahwa awalnya dari tadi. Nah, Paus Julianus I memilih tanggal 20 Desember pada 350 Masehi dan diresmikan pada 529 Masehi. Dan Kaisar Romawi Justianus merayakan Natal sebagai hari libur nasional. Melansir dari Wikrismas tercatat bahwa pada tanggal 25 Desember tahun 336 merupakan Natal untuk pertama kali dirayakan pada saat Kaisar Romawi Konstantin atau Kaisar Romawi Kristen pertama sedang berkuasa. Natal pertama kali itu dilaksanakan pada tanggal 25 Desember. Dan mulai saat itu hari Natal dirayakan oleh orang-orang di seluruh dunia, baik yang beragama Kristen maupun bukan beragama Kristen. Banyak sejarawan percaya Paus maupun Kaisar menyukai atau memilih tanggal 20 Desember karena bertepatan dengan festival pagan yang merayakan titik balik matahari musim semi. Jadi menurut mereka setelah pergantian tahun matahari akan terbit semakin terang. Dan ini menjadi simbol bagaimana Tuhan Yesus bertumbuh dari bayi untuk menjadi sosok spiritual yang diagungkan. Jadi saya percaya kalau Natal kita semua merayakannya, amin. Dan kita bingung-bingung lagi ya, amin. Ya, jadi kita merayakan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus di seluruh muka bumi untuk memperingati bahwa Yesus itu pernah hadir di muka bumi. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, Natal adalah hari yang penuh kegembiraan. Katakan kegembiraan. Makanya saya tadi bilang jangan ada susah-susah di sini. Sudah pakai baju baru muka susah lagi. Sudah pakai baju baru harusnya muka senyum dong. Amin. Hari yang penuh kegembiraan, hari yang penuh sukacita besar, hari kesukaan. Karena Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk bawa damai kepada semua bangsa. Wah, saudara bisa bayangkan bukan untuk orang Israel saja, tetapi untuk seluruh bangsa.
kasih Allah ditujukan. Objek kasih Allah ditujukan untuk seluruh bangsa. Bukan saja kepada bangsa Israel yang menanti-nantikan Mesias, yang menanti-nantikan Yesus. Tapi objek kasih Allah ditujukan oleh seluruh bangsa, seluruh muka bumi. Objek kasih Allah itu dilepaskan, dicurahkan. Jadi Natal ajarkan kita semua untuk berbagi dan peduli dengan sesama. Katakan amin. Jadi kalau Natal Anda kau wajah susah juga ya, harus berbagi dong, amin. Berapa banyak orang sudah berbagi? Sebelum Natal saya sudah berbagi. Sebelum Natal saudara. Dan mereka katakan Natal saya berbagi lagi. Karena memang kebiasaan suka berbagi. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kita semua sebenarnya bisa berbagi Bapak Ibu saudara. Firman Tuhan bilang Bapak kita itu murah hati. Jadi kita juga harus murah hati. Amin. Jangan kita pegang kita punya barang itu erat-erat uang-uang. Kita harus lepaskan. Waktu lepas mengalir lagi, lepas mengalir lagi, lepas mengalir lagi. Amin Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Jadi Natal ajarkan kita untuk berbagi dan peduli dengan sesama. Katakan amin. Ada 3 hal yang kita pelajari di hari yang penuh kegembiraan ini. Di malam yang penuh kegembiraan ini. Ya Bapak Ibu saudara, yang pertama kita pelajari yang pertama gembala-gembala yang tinggal di padang. Ayat 8 berkata. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Bapak Ibu pada umumnya gembala-gembala pada masa itu adalah orang-orang tidak berpendidikan. Mereka orang tidak terdidik. Mereka itu miskin, mereka terhina. Mereka itu kelas rendah, kelasnya di bawah. Jadi siang malam mereka ada di padang belantara untuk menjaga kawanan ternak mereka dari pencuri dan juga dari binatang buas. Mereka tidak bisa tidur semalam-malaman saudara. Mereka harus tetap siaga untuk jaga kambing domba mereka. Nah mereka terbiasa dengan pekerjaan kasar dan kehidupan yang bebas. Jadi mereka tidak berpakaian rapi seperti orang istana. Tapi pekerjaan mereka itu ya pekerjaan penggembala kambing domba. Yang tidak rapi, bersih dan kotor. Dalam aspek sosial mereka bukan orang yang berpengaruh. Mereka bukan orang penting Bapak Ibu. Dalam hukum kesaksian mereka tidak diperhitungkan di pengadilan. Jadi kalau mereka urus apa ke pengadilan tidak pernah diperhitungkan. Mereka bisa dikatakan sebagai kelompok marginal dalam strata bawah kehidupan sosial Palestina. Tapi saudara yang kekasih pertanyaannya bagi kita semua malam ini. Mengapa berita sukacita atau berita gembira itu pertama kali disampaikan Tuhan Yesus buat mereka. Saya duduk saudara waktu saya susun khotbah saya bilang Tuhan kenapa sih Tuhan pilih mereka? Kan mereka kotor. Mereka ada di padang tidak tahu Tuhan. Mereka itu bukan orang penting. Kenapa sih Tuhan milih mereka? Apa Tuhan tidak pilih orang istana? Tuhan tidak pilih pemuka-pemuka agama atau orang Farisi? Tapi mengapa Tuhan memilih orang-orang ini? Saya dulu tanya Tuhan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kenapa mereka Tuhan? Ada apa dengan mereka? Gitu, karena kalau kita berbicara hal besar mau dipercayakan berarti orang-orang penting dong. Tetapi ini orang-orang yang seperti gini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa ketika mereka ada di padang belantara menjaga kawanan kambing domba pasti mereka sedih. Betul Bapak Ibu? Pasti mereka berkata Tuhan, mereka menatap langit kosong dan mungkin berkata Tuhan sampai kapan hidup kami seperti gini? Apakah nasib kami dan nasib anak-anak kami juga penggembala kambing domba? Apakah nasib kami cuma di padang belantara? Bagaimana masa depan anak-anak kami? Kami ini tidak diperhitungkan. Kami orang di bawah rendah, orang tidak bisa bergaul dengan kami. Kami tidak penting Tuhan. Jadi seperti itu mungkin suara-suara mereka. Dan saya percaya surga terbuka. Dan melihat perjuangan mereka. Berjerilah siang malam untuk mencari nafkah bagi kehidupan keluarga mereka. Tidak lihat siang maupun malam, panas maupun hujan. Tapi mengapa pilihan Tuhan itu jatuh bagi mereka? Seperti kemarin kenapa pilihan Tuhan jatuh untuk Maria? Kan ada banyak wanita-wanita yang hebat yang ada di istana. Wanita-wanita yang luar biasa dari orang-orang kaya pada masa itu. Di Yahudi, di Israel. Kenapa pilihan jatuh untuk seorang gadis desa? Seorang gadis kampung.
itu? Bukan dia Tuhan. Dan saya juga bilang begitu, Tuhan, lalu kenapa Daud dipilih? Saudara, Tuhan ingatkan saya ya, tadi Tuhan ingatkan saya. Kamu lihat Daud pada zaman dulu, orang Israel kalau mau berhubungan dengan Tuhan, mereka bangun mezbah, kemudian mereka bersihkan binatang, domba itu mereka taruh di atas mezbah itu, kemudian mereka mulai memanggil nama Tuhan dan mereka menyembah Tuhan. Tapi Bapak Ibu sudah lihat Daud punya penyembahan kepada Allah, berjumpa Allah itu beda. Daud itu langsung berhubungan dengan Allah, dengan dia punya kecapi, dia main kecapi dan dia menyembah Allah. Ya Allahku, ya Tuhanku. Engkaulah gunung batuku, kubu pertahananku. Engkaulah perisaiku, engkau kota bentengku. Ya Tuhanku, aku memuji dan menyembah Engkau. Makanya pilihan Tuhan jatuh buat Daud. Waktu Samuel datang ke rumah Isai, Isai mana anak-anakmu? Karena sudah datang dengan tabung, tanduk untuk mengurapi salah satu untuk menjadi raja. Ketika Eliab maju, firman Allah berkata, Daud, Samuel berdiri untuk mengurapinya. Dan Tuhan berkata, bukan dia, aku tidak pilih dia. Kamu lihat dia dari luar, tapi aku tidak. Cara pandang kamu memilih orang berbeda dengan aku. Daud berkata, Isai, masihkah ada anakmu lagi? Oh, ada satu bungsu jaga kambing domba. Karena memang dia bodoh. Dia tidak seperti kakak-kakaknya yang kekar, yang ada di medan peperangan. Dia cuma laki-laki buta huruf bodoh lugu. Jadi ditaruh sana jaga kambing domba. Panggil dia. Waktu Daud masuk, firman Allah berkata dia kemerah-merahan. Dia elok parasnya. Bangkitlah, urapi dia untuk jadi pemimpin. Tuhan memilih orang berbeda dengan kita, saudara. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya gembala-gembala juga yang sama. Sampai kapan Tuhan hidup kami seperti gini. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara juga ada di yang sama, mengalami yang sama di tempat ini. Lalu saya bilang, Tuhan kenapa sih Tuhan pilih mereka? Saudara dengar Tuhan bicara buat saya jelas-jelas. Orang-orang pintar, orang penting, orang di istana, orang Farisi, pemuka agama tidak akan pergi ke kandang binatang di Bethlehem. Mereka tidak akan pergi hanya untuk melihat kandang binatang dan bayi yang diletakkan di tempat makanan binatang. Mereka tidak akan pergi. Mereka itu berpakaian mewah. Mereka berpakaian yang luar biasa. Bagaimana mungkin pergi ke kandang Bethlehem? Lagian Bethlehem ke Yerusalem ke Bethlehem 10 kilometer. Perjalanan jauh pada tengah malam. Mana mungkin mereka pergi Bapak Ibu? Tuhan bicara buat saya, tempat mereka itu bukan di kandang. Tidak ada orang lihat mereka. Cuma Maria dan Yusuf. Orang-orang itu punya tempat di keramaian. Supaya mata-mata manusia melihat mereka, memuji-muji mereka, dan memberikan penghormatan bagi mereka. Saudara, itulah kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Tuhan bilang kalau saya pilih mereka, mereka punya logika jalan, mereka punya pikiran natural jalan, mereka akan tidak percaya kepada apa yang saya sampaikan lewat malaikat. Tidak mungkin. Betul saudara? Orang-orang ini mau tampil supaya orang lihat, supaya ada pujian dan penghormatan. Bagaimana mungkin cuma pergi di kandang yang kotor, yang temui cuma bayi yang cuma taruh di tempat binatang punya makanan, lalu sunyi senyap, lalu tengah malam, sedangkan jauhnya 10 kilometer dari Yerusalem ke Bethlehem, buat perjalanan Yerusalem ke Bethlehem 10 kilo. Bagaimana mungkin orang-orang istana pergi? Saya bilang, ya betul juga Tuhan. Dong kan pakai pakaian mewah. Bagaimana mungkin mereka pergi tempat yang kotor, yang menjijikkan. Saudara, itu Tuhan tuh hebat. Tuhan bicara buat saya, bagaimana mungkin Pilatus dan Herodes pergi. Saya bilang, Tuhan kenapa Herodes yang pergi? Tuhan bilang, saya lihat Herodes. Waktu orang-orang Majus datang, kamu pergi selidiki. Di mana raja yang dijanjikan Allahmu itu, lalu kembali kepada aku.
Ketika mereka pergi, apa yang terjadi? Dia panggil pemuka-pemuka agama, Farisi, ahli Taurat, sini kita rapat. Coba katakan, kapan raja yang Allah janjikan untuk kalian itu, yang sudah dinubuatkan itu, kapan dia lahir dan di mana tempat dia akan lahir? Farisi ahli Taurat berkata, pemuka agama berkata, di Bethlehem, sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Mika. Nabi Mika menubuatkan dia akan lahir di Bethlehem. Itulah sebabnya Herodes rasa tersaingi, saya harus bunuh dia. Firman Allah berkata dia mencari daya untuk membunuh Yesus. Orang kalau merasa tersaingi itu dia cari jalan untuk bunuh kita. Jadi Anda yang bekerja di kantor-kantor di mana saja, kalau Anda sudah naik, ingat, orang selalu berusaha untuk hancurkan kita karena mereka merasa tersaingi. Herodes terkejut dan memanggil pemimpin agama rapat dinas. Di mana lahir raja yang dijanjikan? Di Bethlehem, sesuai dengan Nabi Mika katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana Farisi mau pergi? Bagaimana ahli Taurat dan pemuka-pemuka mau pergi? Saudara bayangkan ahli Taurat, pemuka agama, mereka duduk baca Taurat, mereka selidiki Alkitab, dan mereka tahu sesuai jawaban mereka kepada Herodes bahwa Mika telah menubuatkan bahwa Yesus akan lahir di Bethlehem. Seharusnya mereka pergi ke Bethlehem untuk mencari apakah benar Yesus ada di sana. Tapi firman Allah berkata mereka tidak pergi. Betul Bapak Ibu? Farisi dan ahli Taurat pemuka agama tidak pergi untuk mencari Yesus di Bethlehem yang baru lahir. Tidak saudara. Yang pergi hanya gembala-gembala yang tidak terpandang ini. Dan orang-orang Majus yang bawa harta untuk Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kadang-kadang orang mau pergi ibadah jauh sekali ya. Jauh sekali ibadah. Kita perhitungan lagi seperti ahli Taurat dan Farisi begitu. Kalau batu gantong yang atau 2 kali ojek, Grab, bayar lagi berapa sampai di rumah Tuhan, aduh lala sekali. Betul Bapak Ibu? Mereka tahu nubuatan, mereka tahu firman. Tapi sampai Yesus pulang ke surga, mereka tidak pernah akui Yesus itu adalah anak Allah, juru selamat, Mesias. Mereka lagi menunggu Yesus datang. Sementara kita sudah menunggu Yesus datang kedua kali. Orang-orang Israel masih menunggu Yesus datang untuk pertama kali. Sedangkan dia sudah hadir pertama kali. Dia datang bukan sebagai bayi. Tapi dia datang untuk hakimi kita. Amin. Wow. Sayang sekali. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi pada zaman ini Bapak Ibu Saudara. Gembala-gembala. Tuhan berbicara bahasa gembala-gembala itu orang polos. Mereka dengar apa yang dikatakan malaikat dengan penuh perhatian. Mereka dengar dengan sukacita, mereka tidak pakai pikiran mereka yang natural dan tidak berargumen. Mereka tidak melawan, mereka tidak banyak beralasan. Firman Allah berkata, lalu cepat-cepat, lalu bergegas-gegaslah. Gembala-gembala itu pergi ke Bethlehem. Ini menunjukkan bahwa mereka orang penurut, mereka orang loyal, dan mereka orang taat. Katakan amin. Ini orang-orang yang Tuhan mau sampaikan. Kabar sukacita bagi mereka. Penurut, dengar penurut, loyal dan taat. Amin Bapak Ibu. Nah pada zaman ini di masa-masa di mana masa percepatan ini Allah bukan saja pakai orang-orang pada zaman dia datang. Seperti gembala-gembala, orang miskin, orang-orang terhina. Tapi semua orang Tuhan mau pakai. Jadi saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara yang ada di sini. Kalau Anda terhina dalam masyarakat, Anda tidak dianggap penting dalam keluarga Anda, di sekolah, di kampus, Anda tidak terpandang dalam masyarakat, dalam keluarga Anda terbuang, Anda merasa tidak punya apa-apa, kakak-kakak saya pintar, saya ini bodoh, saya tidak tahu apa-apa. Saya mau katakan bagi engkau malam ini bahwa Tuhan mengasihimu, bahwa Tuhan sayang padamu. Kalau kau mengalami penghinaan, tenang saja. Waktunya Tuhan akan melakukan sesuatu untukmu. Anda terus maju melayani Tuhan. Anda terus maju untuk bekerja buat Tuhan. Anda terus maju untuk lakukan apa saya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mungkin kita terbuang tidak mengapa. Kita dianggap tidak penting. Orang ini apa sih? Dia tahu apa? Tapi kalau Tuhan angkat kita, Tuhan pilih kita, Tuhan tidak tanya orang. Amin.
Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa ini Tuhan cari kita. Bukan saja Tuhan cari gembala-gembala, para gembala di padang, tapi Tuhan juga cari kita semua. Katakan amin. Tuhan cari Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan Tuhan bukan saja pilih gembala, tapi orang-orang pintar, orang terpandang, orang terhormat. Tapi Allah pilih mereka hanya karena kasih karunia, hanya karena anugerah. Kita lihat Paulus juga terpilih. Allah pilih Paulus, seorang yang memiliki kehormatan, kedudukan tinggi, serta memiliki inteligensi yang tinggi. Allah pilih Lydia, pengusaha kain. Allah juga pilih Yohana, istri Kusa, istri pejabat bendahara Herodes. Allah pilih kita hanya karena kasih karunia. Jadi kalau kita melayani Tuhan hanya karena kasih karunia, katakan amin. Kita terpanggil untuk melakukan sesuatu di rumah Tuhan, itu karena kasih karunia. Itu karena kemurahannya, itu karena anugerahnya. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita layak, bukan. Tapi karena kasih karunia kita dipanggil. Hanya karena kemurahan Tuhan. Yang kita tidak bisa tepuk dada bahwa saya bisa. Jadi kalau malam ini Bapak Ibu Saudara rindu supaya segala bangsa, kaum, suku, bahasa di muka bumi diselamatkan. Ini waktunya Anda harus bergerak. Katakan amin. Ini waktunya Anda berani melangkah. Anda berani bergerak untuk buat terobosan. Anda harus maju dalam barisan orang-orang yang bekerja bagi kerajaan Allah. Amin. Masuk dalam barisan itu. Saya mau bertapa untuk Tuhan. Saya mau berdoa untuk orang-orang. Saya mau nasihati orang-orang. Saya mau ajar mereka ke gereja. Saya mau ajarkan Yesus buat mereka. Saya mau katakan bahwa Yesus baik buat mereka. Katakan itu. Kalau Anda ingin orang-orang diselamatkan di muka bumi ini, lakukan itu buat Tuhan. Lakukan itu bagi orang-orang itu. Bagi bangsa, bagi kota. Jangan biarkan waktu habis cuma duduk main game. Waktu habis cuma duduk bicara orang. Si A, si B, si C. Sangat miris saudara kalau kehidupan Anda seperti gitu. Ini masa percepatan, kita baru pagi sudah siang, sudah sore, sudah malam. Kita baru rayakan Natal, sudah Natal lagi. Ini masa percepatan. Jadi kita harus gunakan setiap kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi mari masuklah dalam barisan orang-orang yang melayani Tuhan, yang bekerja bagi Tuhan. Tidak cukup Anda ke gereja, Anda harus buat sesuatu bagi Tuhan. Anda harus lakukan sesuatu bagi Tuhan di rumah Tuhan, katakan amin. Tidak boleh ada penonton di rumah Tuhan. Kalau penonton itu kritiknya paling banyak. Kalau bekerja tidak ada waktu untuk kritik. Yang kedua berita Natal. Ayat 10 dan 11 demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, ini berita Natal saudara. Berita Natal bagi siapa? Bagi gembala-gembala. Orang-orang marginal tadi yang tidak penting, yang tidak dianggap orang-orang hina ini. Berita Natal datang bagi mereka. Jangan takut gembala-gembala. Amin. Mungkin kau berkata masa hidup kami cuma di padang belantara. Dan keturunan kami mungkin seperti gini. Tidak ada masa depan untuk anak-anak kami. Tapi Tuhan bilang jangan takut. Malam ini yang sama Tuhan bilang untuk jemaat hidup Amon. Jangan takut. Siapapun Anda malam ini Tuhan Allah bilang jangan takut. Katakan jangan takut. Aku tidak akan takut. Tidak akan. Apa yang sedang Bapak Ibu Saudara takutkan? Masa depankah? Hai anak-anak muda, apa yang Anda takutkan? Masa depankah? Pekerjaankah? Pacarkah? Masalah rumah tangga? Masalah keluarga? Masalah sakit penyakit? Masalah jodoh? Masalah dokter? Dokter kasih keputusan. Ibu punya umur cuma sekian karena sakitnya begini. Ibu punya kanker, susah disembuhkan. Ada saya punya salah satu anggota, kalau misalnya dia dioperasi dan operasi miom, dan waktu operasi dokter bilang dia juga kena selain miom apa itu? Saya lupa namanya, kista. Sedangkan miom saja dia sudah setengah mati. Dengan segala biaya yang Tuhan sudah buat, lalu mau kembali untuk mau operasi kista. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa saudara. Dalam nama Tuhan Yesus itu bukan kista. Di dalam nama Yesus aku cabut
kista, penyakit kista itu mati dalam nafas, tidak boleh bergerak. Mati kamu, tidak boleh bergerak. Dan waktu pemeriksaan tidak ada kista. Itu terjadi. Dia tidak boleh kembali untuk operasi kedua kali, cukup 1 kali. Dan mujizat terjadi, biaya operasinya tidak dibayar, lunas dibayar oleh Tuhan. Kemudian dia tidak kembali untuk operasi kista. Anda takut kista adakah di Anda punya poro? Malam ini mujizat supranatural terjadi. Tuhan Allah bilang, jangan takut yang penyakit itu. Kanker apa saja Anda alami, kista kah, darah tinggi kah, gula darah kah, kolesterol kah, asam urat kah. Tuhan Allah bilang jangan takut. Karena hal-hal penyakit membuat kita ketakutan. Anak-anak muda jangan takut, Tuhan mau dapatkan jalan Tuhan. Tuhan Allah bilang jangan takut. Tuhan minta seumur ini belum jodoh, Tuhan bilang jangan takut. Amin. Jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jangan takut karena ada juru selamat. Juru selamat itu yang akan menyelamatkan Anda dari pergumulan Anda, dari masalah-masalah yang Anda alami. Juru selamat itu akan membebaskan Anda dari setiap kutuk-kutuk penyakit yang Anda alami. Juru selamat itu akan membebaskan, melepaskan, memerdekakan Anda dari tekanan-tekanan yang Anda sementara alami. Juru selamat itu akan memulihkan hidup Anda. Amin. Dulu dia lahir di kandang, dan malam ini izinkan dia lahir di hatimu. Kita tidak menjumpai kandang itu lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi malam ini Yesus cari hatimu. Tuhan mau masuk di situ. Tuhan mau tinggal di situ. Tuhan mau berdiam di hatimu. Bapak Ibu Saudara, buka hatimu supaya juru selamat itu masuk dan berdiam di hatimu. Katakan amin. Hati itu adalah pusat kehidupan manusia, Bapak Ibu Saudara. Kalau hatimu hancur, maka hancurlah hidupmu. Kalau hatimu hancur, Bapak Ibu, hancur hidupmu. Tapi malam ini firman Allah berkata, juru selamat itu sudah lahir. Juru selamat itu malam ini sudah lahir. Dan dia mau lahir di hatimu. Tanpa juru selamat tidak ada sukacita yang sejati. Anda boleh punya uang, harta, kekayaan, jabatan. Tapi semua itu tidak bisa puaskan jiwa dan roh Anda. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang sama bilang untuk gembala-gembala, jangan takut, aku ada untuk melepaskan kamu dari kehinaan kamu. Aku ada untuk melepaskan kamu. Kamu terhina, terbuang, tidak penting. Aku ada membebaskan, melepaskan, memerdekakan kamu. Sehingga kamu terhormat, kamu sejajar dengan bangsawan dan orang kaya. Seseorang posting dia duduk dengan orang-orang pejabat, saya bilang, memang firman Tuhan memang betul. Waktunya Anda duduk dengan pejabat-pejabat penting. Sejajar dengan mereka. Amin. Dulu mungkin Anda terbuang, tidak diperhitungkan di kantor mana Anda bekerja. Tapi waktu Tuhan Allah angkat Anda sejajar dengan pejabat-pejabat. Kok tidak ada amin ya? Jangan pernah rindu bahwa beta akan jadi penggembala sampai mati dan beta pun turunan. Tidak. Jangan pernah berpikir beta cuma mungkin tukang ojek dan beta pun turunan tukang ojek. Tidak. Jangan pernah berpikir bahwa beta sopir oto sampai mati sampai turunan. Tidak. Tidak seperti gitu Bapak Ibu. Tuhan itu sayang kita. Tuhan bilang untuk gembala, jangan takut, aku hadir malam ini. Aku menolong kamu, aku selamatkan kamu. Apapun pergumulanmu, masalah hidupmu, aku tolong kamu. Apapun kesedihanmu, aku tolong kamu. Aku ada untuk kamu, aku lahir untuk kamu. Objek kasihmu, objek kasihku, aku tujukan untuk kamu. Aku tahu kau menderita, aku tahu kau sengsara, aku tahu kau terbuang. Tapi aku ada untuk menolong kamu dari persoalan itu. Jadi malam ini biarkan Tuhan hadir di hatimu, berdiam di hatimu. Sebelum Anda berdamai dengan Allah dan membiarkan juru selamat itu berdiam di hati Anda, maka Anda punya sukacita itu. Sukacita yang Anda alami itu bohong, itu palsu, itu hanya sementara. Tertawa saja, tapi hatinya hancur. Jadi Anda perlu berdamai dengan Tuhan. Firman Allah berkata Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Siapapun kita malam ini kita semua berbuat dosa. Katakan amin. Dan karena kita berbuat dosa kita butuh juru selamat. Untuk selamatkan kita. Untuk bebaskan kita dari perbudakan dosa. Entah Anda kaya, entah Anda miskin, pejabat atau orang biasa.
tidak ada kehidupan. Maka Roma 2:9 berkata, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang berhidup berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, orang mengenal Tuhan maupun tidak mengenal Tuhan. Orang Yahudi, orang pilihan Tuhan, tapi juga orang yang bukan pilihan Tuhan. Ketika buat jahat, penderitaan, kesesakan menimpa dia. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda berbuat dosa dan penderitaan datang, kesesakan datang, Anda butuh juru selamat. Anda tidak butuh uang. Anda tidak butuh hal-hal jasmani untuk melepaskan Anda dari perbudakan dosa. Anda butuh Tuhan Allah, juru selamat itu untuk membebaskan Anda dari perbudakan dosa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 firman Allah berkata, sesungguhnya tangan Tuhan bukan tidak kurang panjang untuk tolong kita, dan telinganya bukan tidak kurang tajam mendengar doa kita, tapi ada pemisah antara kita dan Tuhan Allah. Ketika kita berbuat dosa, hubungan kita dengan Tuhan terputus. Saudara, lebih baik hilang manusia, jangan hilang Tuhan. Itulah sebabnya Daud berkata, ketika jatuh dengan Batseba, dia menangis dan meraung, Tuhan, jangan ambil rohmu dariku. Tuhan, jangan ambil Tuhanmu roh dari beta. Kalau Tuhan ambil roh dari beta, beta sih bisa bikin apa-apa. Dia berdiri sebagai seorang pemimpin raja Israel terkenal. Semua karena kasih karunia. Makanya waktu jatuh, dia bilang jangan ambil rohmu. Kalau Tuhan ambil rohmu, beta sih bisa bikin apa-apa. Amin Bapak Ibu. Jangan biarkan roh Tuhan diambil dari kita. Saudara lihat itu Simpson. Roh Tuhan pergi dari dia. Langsung kekuatannya lemas. Dia tidak bisa bikin apa-apa. Kita bisa karena roh Tuhan dalam diri kita. Kita bisa berdiri, kita bisa berkhotbah. Kita bisa buat KKR besar, kita bisa buat acara-acara besar. Karena roh Tuhan ada pada kita. Selama roh Tuhan itu pergi, kita tidak bisa buat apa-apa saudara. Saya berdiri di sini karena roh Tuhan ada pada saya Bapak Ibu. Kalau bukan saya tidak bisa berdiri seperti ini, tidak bisa. Saya bilang Tuhan, saya siapkan khotbah saya jam sekian, saya akan menyembah Tuhan agak lama. Akan merindukan Tuhan lama. Saya mau menyembah Tuhan cukup lama. Jadi cukup lama tadi saya menyembah Tuhan. Saya berbicara dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dosa ini membuat kita punya hubungan dengan Tuhan jadi terputus. Kita menderita, kita sengsara, kita miskin, kita sakit-sakitan, kita penyakitan. Bikin apa tidak bisa, bikin ini tidak bisa. Semua jalan tertutup karena dosa. Dosa menghalangi berkat mengalir. Kita lihat uang banyak masuk, harta banyak masuk. Tapi lenyap seketika. Amin Bapak Ibu. Dosa adalah melanggar perintah Allah. Dosa adalah pemberontakan dan penolakan manusia terhadap Allah. Itulah sebabnya manusia membutuhkan juru selamat. Manusia membutuhkan Yesus sebagai juru selamat. Supaya manusia diselamatkan, dibebaskan, dimerdekakan dari kehidupan berdosa. Diselamatkan dari perbudakan dosa, dari hamba dosa. Manusia dibebaskan, dimerdekakan dari kutuk-kutuk yang sementara mengikat manusia. Entah kutuk penyakit, tadi saya sudah bilang. Kutuk penderitaan, kutuk kemiskinan, kutuk kematian. Supaya Bapak Ibu dibebaskan. Kepercayaan-kepercayaan sia-sia yang mengikat Anda perlu dilepaskan kepada leluhur-leluhur. Percaya kepada leluhur-leluhur yang sudah mati. Percaya kepada kuburan-kuburan. Bicara di kuburan-kuburan. Penyembahan-penyembahan berhala. Adat-adat istiadat, tradisi-tradisi yang tidak sesuai firman Tuhan. Itulah sebabnya Anda menderita dan miskin. Tapi malam ini Tuhan hadir. Tuhan mau bebaskan Anda. Mungkin Anda suka pakai guna-guna, pakata-pakata. Pakai mantra-mantra. Anda pakai-pakai di badan Anda supaya tarik wanita suka Anda. Anda pakai di muka Anda. Entah minyak di muka atau apa di muka Anda. Atau di mulut Anda, atau di wajah Anda, atau di apa lagi. Di tangan Anda supaya Anda tuh pintar, terkenal. Dan Tuhan bilang, beta hadir untuk lepaskan kamu orang. Beberapa hari saya berdoa, saya ditanya seseorang, mama tolong berdoa buat saya. Sebelah Anda kan sudah didoakan. Ada sesuatu yang, terasa gimana ya, beta mau bilang sesuatu buat mama. Dia bilang, iya boleh. Datang jam ini. Saya bilang, kita berdoa dulu.
Waktu saya mulai berdoa belum doakan orangnya, saya masih mau berdoa minta hadirat Tuhan turun. Saya melihat dia lagi berlutut di tanah. Seperti dia tidak bisa buat apa-apa. Dia hanya sujud begitu, tadi tidak ada sesuatu dan rumahnya tuh rumah-rumah biasa. Dan saya tahu kalau sudah tanda-tanda bisa tahu. Ini kepercayaan leluhur. Dan dia berbicara, saya sudah doakan tapi saya melihat sesuatu keluar dari tubuh saya, kemudian berbentuk seorang wanita, dan wanita itu duduk di pundak saya, tetapi dari bawahnya dari perut sampai ke bawah itu ular. Lalu saya bilang puji Tuhan, saya sudah biasa melayani hal-hal begitu saudara, jadi saya suka begitu. Tapi sebelum itu saya sakit perut, saya kepala sakit, saya sudah tahu saudara. Cara kerja setan untuk halangi saya. Lalu saya mulai berdoa bahasa roh. Dan saya tanya, saya dari mana? Saya siapa? Dan dia bilang dia nama. Saya masuk di dia kapan? Jadi ibu-ibu saya minta kalau Anda berdoa, tolong berdoa dari Yesus bungkus rumah-rumah tangga anak-anak Anda. Kita pikir kita jalan baik-baik, tapi kita tahu setan ada dalam diri. Lalu kamu masuk di dia kapan? Waktu dia masih kecil, orang tuanya tidak ada, saya datang, saya ambil dia. Lalu kamu kasih apa buat dia? Saya kasih ini buat dia, kasih ini buat dia, kasih ini buat dia. Saya bikin ini buat dia. Saya bilang, oh bagus sih. Tapi ini punya saya, kamu tidak boleh ambil dia. Karena ini punya saya. Kamu punya iya. Saya ambil dia waktu mama papanya tidak ada. Saya ambil dia dan saya sudah bilang ini punya saya. Jadi jangan ambil dia dari saya. Saya bilang wow luar biasa. Cantik sekali ya. Nenek cantik sekali nenek. Itu. Kamu hancurkan dia. Dan saya bilang saya datang dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Dan nenek saya bilang sebut namanya. Kamu harus tunduk. Tunduk buat saya. Tunduk. Dan saya mulai peperangan. Apa yang ada dibilang semua. Kemudian saudara puji Tuhan. Dia dilepaskan. Dia cerita. Satu kisah bahwa waktu dia masih kecil mama dan papa sering bilang. Kalau mereka tidur anak itu dibawa di tanah. Anak itu masih bayi ditaruh di tanah. Dan mereka tidak tahu kenapa terjadi sampai saat ini saudara. Tapi rahasia itu dibuka, kenapa ditaruh di tanah? Saya bilang, kenapa kamu ditaruh di tanah? Karena kamu sudah dipersembahkan untuk leluhur. Kamu sudah dipersembahkan. Jadi kalau sudah dipersembahkan, tidak boleh diambil siapapun. Dan selesai semuanya, dan dia bilang, mama saya gembira. Saya terlepas, saya bebas, saya merdeka. Itu yang Tuhan mau bilang, saya juga mau lepaskan engkau. Jemaat hidup Ambon, kalau Anda terikat yang hal begini, Anda perlu dilepaskan. Dan orang itu bilang saya bebas, saya merdeka. Yesus juru selamat yang bisa menyelamatkan kita. Membebaskan kita dari ikatan roh jahat. Roh-roh leluhur, tata nenek moyang yang ikat kita. Sehingga kita tidak bisa buat apa-apa. Kita bikin apapun susah, Kalau saya melayani orang itu saya tahu dulu. Mamamu dari mana? Saya tanya mamamu dari mana, papamu dari mana? Karena sampai sudah berhubungan hal begini, tetap penyembahan kepada leluhur. Orang-orang mati yang sudah mati, tapi berhubungan dengan hal itu. Saya mau bilang kalau Anda lagi pakai, Anda lagi pakatang malam ini Tuhan Allah mau lepaskan Anda. Anda tidak boleh pakai untuk tarik perempuan. Anda rumah tangga hancur, bakalai lalu cerai. Anda tidak boleh pakai guna-guna, tidak boleh pakatan, tidak boleh pakai mantra-mantra. Untuk buat orang jatuh cinta untuk Anda. Atau untuk buat Anda populer, atau buat Anda itu berhasil. Anda tidak boleh pakai hal begitu. Kalau Anda terlibat di dalamnya, atau suami, atau orang tua Anda perlu datang untuk didoakan. Katakan amin. Yesus hadir malam ini. Yesus mau Anda buka hati untuk menerima dia masuk. Dia mau masuk di hati kita yang bersih. Dia mau masuk untuk menghancurkan setiap kehidupan yang berdosa yang ada di hati kita. Dia mau bersihkan hati kita. Dan dia mau kita menerima dia malam ini. Maukah Bapak Ibu Saudara menerima Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Siapapun Bapak Ibu Saudara yang hadir malam ini, Tuhan sayang padamu. Tuhan tidak biarkan Anda sendirian. Tuhan tidak mau hidupmu hancur berantakan. Tuhan mau engkau diberkati di muka bumi. Tuhan mempunyai masa depan untukmu Bapak Ibu Saudara.
Tuhan mau lepaskan kau dari kutuk-kutuk penyakit. Mama sakit ini turun, anak satu turun lagi, cucu sama sakit. Tuhan malam ini bilang, beta mau datang, beta selamatkan, beta bebaskan dari keturunan itu. Keturunan kau cerai, Tuhan Allah bilang, mari beta mau lepaskan orang. Sepanjang kau cerai, sampai di situ sudah. Pakai perempuan, turun lagi per anak-anak. Tuhan bilang malam ini beta mau selesaikan akang. Jangan turun lagi beta pun anak-anak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan bilang Tuhan mempunyai masa depan untuk Anda. Tuhan mempunyai rencana dan tujuan besar untuk Anda. Dari latar belakang keluarga mana Anda ada. Mungkin hidupmu kacau, balau, hancur, berantakan. Anda terbuang dalam keluarga Anda. Anda dianggap bodoh, dilecehkan. Anda diperkosa. Trauma-trauma masa lalu yang sulit Anda lupakan. Malam ini juru selamat itu berkata, aku datang bebaskan kamu. Wanita-wanita yang mengalami pelecehan. Wanita-wanita yang mengalami pemerkosaan waktu kecil. Dengar, Allah datang untuk sembuhkan Anda. Saya bilang ini karena ada anak-anak yang seperti ini. Yang selalu WA buat saya tidak sanggup hidup mama. Saya ingin habisi nyawa saya. Saya sudah hancur. Tidak, Anda tidak hancur. Tuhan Allah pulihkan Anda. Anda punya kesaksian itu akan jadi berkat bagi banyak orang. Rasa sakit yang Anda alami karena pemerkosaan atau karena pelecehan seksual akan menolong banyak orang. Anda bukan orang gagal. Tidak. Anda orang diberkati Tuhan Allah. Siapapun Anda malam ini, Tuhan sayang padamu. Seorang anak bilang, mama kita mau bunuh diri. Beta saya sanggup lihat beta mama. Beta bapak menikah lagi. Dan beta saya sanggup hidup. Beta mau mati tapi saya jadi mati. Beta minum obat terus tapi saya pernah mati-mati. Tidak, kamu berharga. Kau punya nilai. Kau punya masa depan. Jangan habisi nyawamu. Itu iblis. Iblis berusaha hancurkan engkau. Tapi Tuhan punya masa depan untuk engkau. Juru selamat itu akan menyelamatkan engkau, membebaskan engkau, dan engkau punya masa depan. Sekali lagi saya mau katakan buat Anda yang mengalami trauma-trauma masa kecil, dengar, rasa sakitmu itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Rasa sakitmu akan menjadi berkat bagi jutaan orang. Seorang anak berkata, mama saya rindu satu saat akan naik, dan saya akan naik di sini dan saya mau bersaksi. Saya bilang bagus, kamu akan naik berkhotbah tentang kisah hidupmu supaya banyak orang diberkati. Kalau Joyce Meyer bisa, Anda bisa. Pemerkosaan yang dihadapi Joyce Meyer dari masa kecil tidak gampang. Tapi saudara lihat, apakah dia gagal? Tidak. Dia jadi penulis buku yang terkenal, pengkhotbah yang terkenal. Anda juga demikian. Jangan habisi nyawamu. Kau berharga dan kau bernilai. Kau punya masa depan. Orang tuamu boleh bercerai, tapi kamu punya masa depan. Kamu tidak boleh mati. Hari ini Juru Selamat hadir dalam hatimu untuk pulihkan hatimu yang terluka dan hancur. Tuhan mengasihi jemaat Hidup Ambon, anak-anak muda Gekar Hidup Ambon. Tuhan mengasihi Anda. Yang terakhir, pujian penyembahan dipersembahkan kepada Allah. Ayat 13 dan 14. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Katakan amin. Kemarin seorang saksi di sini waktu kami doa, bahwa mereka memang setiap pagi kan doa pujian penyembahan. Lagi tidur bersama istrinya dan dia berkata, Tuhan, dia dengar suara, bangun sembah aku, bangun sembah aku, bangun menyembah aku, sampai 3 kali. Dan dia bangun untuk menyembah Tuhan. Saudara, pujian penyembahan kepada Tuhan sangat penting. Katakan amin. Firman Allah berkata tadi bahwa malaikat surga, malaikat dan juga apa tadi? Tentara besar di surga. Coba dibuka lagi tadi ayat 13. Ayat 13 tadi dibuka. Tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah. Saudara, Bapak Ibu Saudara dengar, kalau Anda tidak pernah puji-puji Allah, tidak pernah menyembah, Anda harus belajar sekarang. Karena di surga yang ada cuma pujian penyembahan. Nanti Bapak Ibu Saudara di surga jadi malu. Karena orang Anda menyanyi, melompat, bersuka, lalu Anda berdiri seperti Anda orang asing di surga. Halo, kalau begini-begini susah. Atau lagi puji-pujian Anda begini.
Atau Anda begini, atau Anda begini. Semua bilang nanti di surga Anda jadi malu. Karena kan kita menari, kita bersuka dengan Bapa. Halo Bapak-Bapak, amin. Bapak bilang nanti kalau kau menari, kau bencong. Siapa yang bilang? Daud itu menari sampai telanjang-telanjang menari itu Daud menari. Lalu kalau Anda wanita tidak menari, lalu Anda itu apa? Jadi menarilah, menyanyilah. Kalau Anda tidak bisa menari, angkat tanganmu lah. Karena di surga kita akan begitu, saudara. Amin. Belajar menyanyi, belajar menyembah. Makanya saya bilang di rumah-rumah tuh bangun mesbah. Waktu Anda bangun mesbah menyanyi memuji Tuhan, setan-setan terampal lari di dalam rumah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih firman Allah berkata pujian penyembahan. Ketika pujian penyembahan, surga terbuka, damai sejahtera dilepaskan di muka bumi kepada manusia yang berkenan kepadanya. Manusia siapa? Manusia mana yang berkenan? Manusia yang menyukakan hati Tuhan. Manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Siapa manusia yang menyenangkan hati Tuhan? Manusia yang memuji dan menyembah Allah. Jadi ketika Anda memuji menyembah Allah, itu sangat menyukakan hati Allah. Mulai praktek malam ini. Biar orang Anda bakar itu lagi banyak-banyak, Anda puji Tuhan, Anda menyembah Tuhan. Manusia yang menyenangkan hati Allah adalah manusia yang laparan haus akan Allah. Manusia yang rindu akan Allah. Manusia yang membangun hubungan dengan Allah. Manusia yang mengejar Allah. Manusia yang memburu Allah. Saudara, kalau orang pemburu, dia akan buru-buruan sampai dapat. Sebelum dia dapatkan, dia tidak akan berhenti. Anda buru Tuhan, sampai dapatkan Tuhan, baru berhenti. Anda kejar Tuhan, dapatkan Tuhan, baru berhenti. Dia menyanyi tanpa lain, pikiran di tanpa lain. Anda tidak dapat Tuhan. Bapak Ibu, hari ini, malam ini adalah malam yang penuh kegembiraan, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Katakan amin. Mari kita berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama. Apa arti Natal kalau di hati kita tidak ada damai sejahtera? Dan semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu diberkati, kita beri kemuliaan buat Tuhan.